Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu lumpur untuk petani Indonesia. Semoga subur dan makmur. Oke, video kali ini saya akan mereview tanaman padi saya yang menggunakan sistem semi organik, di mana organik yang saya terapkan ke lahan padi saya yaitu menggunakan Jakaba, terus Biosaka dan Jadam sulfur, juga CWA. Di mana dengan luas area yang saya tanam ini sekitar setengah bau, dan kali ini saya menanam padi dengan varietas Denok. Kali ini padi yang saya tanam yaitu Denok dengan umur 62 hari setelah tanam, dengan menggunakan Jarwo yaitu dengan jarak tanam 30 cm, dengan Jarwonya 7 baris legowo. Padi yang saya tanam ini dengan luas area setengah bau menghabiskan pupuk urea 35 kilo. Itu untuk pemupukan pertama, dan untuk pemupukan kedua yaitu 75 kilogram pupuk Ponska. Jadi pupuk yang saya gunakan menghabiskan total 1 kuintal 10 kilo. Dan juga saya menggunakan Jakaba dari umur 8 hari atau 10 hari sampai umur 62 hari ini sudah mengaplikasikan Jakaba 8 kali. Menggunakan Jakaba 8 kali, dan juga menggunakan Biosaka sekitar 3 kali. Maklum, Biosaka yang saya gunakan mendekati, yaitu setelah padi umur 45 hari saya menggunakan Biosaka. Dan juga dengan menggunakan pupuk insektisida dari toko, yaitu yang bermerek Payago. Karena apa? Pada umur 30 hari adanya serangan hama sundep. Jadi saya khawatir, maklum baru pertama kali saya menggunakan organik, dan itu juga semi organik. Ini pengobatan dengan insektisida buatan atau insektisida sintetis saya baru mengaplikasikan 1 kali
itu juga karena saya khawatir karena serangan daripada hama suntuk. Oke, mari kita lihat padi yang saya tanam ini dengan menggunakan Biosaka, Jakaba, dan bagaimana sifat karakter padi yang diaplikasikan dengan Jakaba. Oke, mari silakan kita lihat. Inilah padi varietas denok yang saya tanam dengan umur 62 hari setelah tanam. Keadaannya male sekitar 80%, sudah keluar, tinggal 20% lagi. Dan mari kita lihat keunggulan daripada penggunaan Jakaba dan juga Biosaka. Kita lihat dari segi kesehatan, sehatnya batang dan juga daun. Daun, kata orang Indramayu mah, daunnya ngepudang, jadi warnanya hijau pupus, segar. Dan juga kalau kita lihat dengan menggunakan Jakaba dan juga Biosaka, setiap rumpunnya itu mengindikasikan setiap anakan keluar male semua, baik itu batangnya besar maupun batang kecil. Jelas potensi keluarnya male 90%. Semua batang mengisi atau bunting. Dan juga saya akan mereview ini tanaman padi saya dengan jarak tanam 30 cm. Kita hitung minimal, kita cari yang rumpunnya kelihatan sedikit, kita hitung berapa. Nah, ini rumpun yang paling sedikit, kita hitung berapa anakannya per rumpunnya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Satu rumpun yang terkecil yaitu 11 tangkai, 11 batang, dan itu juga semua keluar male. Nggak ada batang anakan yang tidak keluar male, walaupun batangnya kecil pendek, ini sedang bunting. Dan mari kita lihat rumpun yang besar anakannya berapa, kita cari. Nah, ini yang lumayan besar rumpunnya, kita hitung berapa anakannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Ini rumpun, satu rumpun anakannya 31. Jadi kalau kita presentasi
30 dengan 11, 30 dengan 11, 31 dengan 11, jadi 42 dibagi 2 jadi 20. Jadi saya ratakan per rumpun itu sekitar 20 batang. Anakannya tuh 20. Saya ratakan prosentasinya. Dan ini juga hemat pupuk. Karena dengan luas area setengah bau itu menggunakan urea, yaitu umur 12 hari saya memupuk dengan total urea saja, yaitu pemupukannya 35 kilo. Ini untuk setengah bau 35 kilo. Dan ketika umur 35 hari saya untuk melakukan pemupukan kedua dengan menggunakan Ponska seberat 75 kg. Jadi pupukan pertama dengan pupukan kedua menghabiskan, baik itu urea maupun Ponska, menghabiskan 1 kuintal 10 kilo atau 110 kg. Itu pemupukan pertama dan juga pemupukan kedua. Jadi padi yang saya tanam ini biasanya, kebiasaan sebelum saya menggunakan semi organik dan juga tidak mengandalkan Jakaba dengan Biosaka, saya setengah bau itu menghabiskan minimal 1,5 kuintal sampai 2 kuintal, kebiasaan saya, bahkan lebih. Ya, kita ratakan saya setiap setengah bahu itu menggunakan sekitar 2 kuintal lah. Dan untuk cara semi organik ini yaitu menggunakan pupuk urea dan Ponska itu sekitar 50%. Jadi bisa menghemat dari segi pupuk 50%. Dan juga untuk pembiayaan saya seluruhnya, total keseluruhan dalam luas setengah bau, yaitu dari pengolahan tanah, pembajakan traktor, dan juga biaya tanam, saya total menghabiskan 2.300.000 dari pengolahan tanah, penanaman, dan juga pemupukan dan juga obat yang saya beli dari toko, yaitu 2.300.000. Jadi untuk musim ini sangat menghemat. Alhamdulillah dengan teknologi pertanian yang saya uji cobakan, yaitu dengan Jakaba plus Biosaka, alhamdulillah bisa menekan. Jadi kita untuk hari ini atau musim ini, saya tidak berbicara berapa tonase atau penghasilan yang didapat dalam setengah bau ini. Yang saya bicarakan untuk kali ini, berapa biaya yang saya keluarkan dalam budidaya padi ini. Ya alhamdulillah bisa menekan 50% pembiayaan pengolahan padi ini dari tahun-tahun sebelumnya. Kebiasaan setiap tahun saya mengelola atau budidaya tanaman padi ini dengan luas area setengah bau, kebiasaan menghabiskan 3,5 juta sampai 4 juta. Itu tergantung pada serangan hama juga penyakit. Jadi bisa diratakan 3,5 juta lah kebiasaan. Itu untuk setengah bau. Dan untuk
musim ini saya menghabiskan 2.300.000. Jadi ada selisih 1.200.000 penekanan biayanya. Itu saja sangat membantu dari segi permodalan, dan insya Allah untuk musim kedua nanti, dengan keyakinan saya setelah melihat apa yang saya aplikasikan untuk musim rendingan ini, insya Allah saya akan uji coba dengan menggunakan teknik pertanian dalam budidaya padi ini dengan sistem organik full, tapi masih menggunakan pupuk urea. Saya tekan menjadi 30% untuk penggunaannya, dan untuk kali ini saya menggunakan pupuk urea maupun Ponska yaitu 50% dari biasanya. Nah, untuk musim gadu sadona nanti saya akan uji coba dengan menggunakan pupuk 30%, dan juga insya Allah saya akan penyepreannya menggunakan ala organik, baik itu insektisida maupun lain-lainnya. Insya Allah saya akan menggunakan organik. Itu saja video kali ini, semoga bermanfaat, dan apabila ada kekurangan dari segi tutur kata penyampaian yang kurang berkenan di hati para penonton semua, saya mohon maaf. Sebab maklum, saya orang kampung ingin berjuang memajukan pertanian. Dan juga untuk kali ini, oh iya maaf, saya tambahkan untuk di daerah saya, yaitu di Indramayu, tepatnya di Desa Dunten Wetan, Kecamatan Gabus Wetan. Di daerah saya itu yang sudah melaksanakan pengolahan dengan sistem organik, baik sistem organik langsung atau 100% dan semi organik, baru sekitar 5 orang. Apalagi dengan menggunakan teknologi biosaka, semua orang tidak percaya. Karena apa? Bahan yang dibuat dari bahan yang tidak berguna, katanya ya, sekedar dari rumput. Tapi setelah saya uji cobakan, alhamdulillah kemampuan dari biosaka dan juga jakaba sangat menggiurkan, dan perbandingannya baik pengaplikasian jakaba biosaka yang saya praktekkan, dan juga dari tetangga saya yang full menggunakan pupuk sintetis juga obat sintetis semua pabrikan, malah keadaannya masih sehat padi yang saya tanam. Ini yang menggunakan pupuk Ponsa dengan juga urea, obat-obatannya obat-obatan sintetis. Dan ini padi saya yang tanam dengan sistem organik, perbedaannya jauh. Kalau menggunakan sintetis, male keluarnya tidak serempak, dan kalau saya hampir 100%, ya sekitar 80% male sudah keluar. Juga dari daun sangat bersih, hijau royo-royo, hijau pupus. Dan kita lihat ini yang menggunakan pupuk biasa, yaitu pupuk
Korea dan Ponuska obat-obatannya obat-obatan toko. Nah, inilah sangat jauh perbedaannya. Oke, demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.